Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap sari makanan dan mengirimkan ke bagian tumbuhan yang lainnya hingga pada daun, dan pada daun terjadi proses fotosintesis. Akar juga berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Akar juga berfungsi untuk memungkinkan sebuah pohon dapat berdiri tegak di atas tanah. Analogi serupa dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat Kristen yang ada di Kolose dan kita pada saat ini untuk tetap berpegang pada ajaran Kristus. Mengapa demikian? Karena di sekitar umat Kristen di Kolose pada waktu itu telah berkembang beberapa pengajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus dan berpotensi membawa orang-orang percaya jauh dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Mengapa ajaran yang berbeda ini bisa muncul? Itu karena kota Kolose adalah tempat pertemuan beberapa tradisi dan kebudayaan, sehingga berpeluang melahirkan berbagai pemahaman yang dapat mempengaruhi iman orang Kristen yang ada di Kolose. Di tengah-tengah jemaat Kolose sebenarnya sudah berkembang beberapa ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan berakibat pada goyahnya iman orang percaya yang ada di Kolose. Orang percaya yang ada di Kolose diikat dengan larangan-larangan tertentu yang menyesatkan, dan oleh karena itu Rasul Paulus memberi peringatan keras terhadap jemaat yang ada di Kolose untuk tidak terbawa arus pengajaran-pengajaran tersebut. Kita pun pada masa kini mendapati tantangan yang sama. Di sekitar kita ada beberapa pengajaran berbeda dengan ajaran Kristus yang sudah diberitakan oleh orang-orang tertentu yang menyebut diri mereka sebagai nabi terakhir, utusan Allah di masa kini, dan lain sebagainya. Karena itu, untuk dapat berdiri teguh dalam iman, maka kita harus tetap berpegang dan berakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makan rohani kita. Ajaran Kristuslah yang akan memberi pertumbuhan bagi rohani orang percaya sehingga dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah banyak. Ajaran Kristus jugalah yang akan memampukan kita untuk dapat berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kita sampai kedatangan Kristus kembali kali yang kedua. Agar akar kita dapat menghasilkan makanan rohani yang baik dan membawa pertumbuhan bagi kerohanian kita, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mempunyai sebuah roda yang saya sebut sebagai roda ketaatan dengan 4 jari-jarinya. Jari-jari yang pertama adalah firman Tuhan. Kita harus sering membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah ibadah dan persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah doa, dan yang keempat adalah kesaksian. Pertumbuhan iman kita sama seperti tumbuhan, harus mempunyai akar yang kuat dan menyerap 4 prinsip jari-jari rohani dari roda ketaatan yang saya sebutkan. Tanpa itu, maka iman kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Berakar di dalam Kristus adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan iman yang baik dalam perjalanan hidup kita. Orang yang berakar di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi sesulit apapun dalam hidupnya hingga kedatangan Kristus yang kedua. Kiranya memberkati kita. Shalom.